Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Hotimah, saya peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 18, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada sintesa agenda 3 yang akan dijelaskan yaitu berupa manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Yang pertama yaitu mengenai manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Selanjutnya, peran ASN adalah 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian ada hak dan kewajiban sebagai ASN. Hak atas ASN yaitu berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban ASN adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kode etik ASN merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, manajemen ASN ini menghasilkan sistem merit. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, performance atau kinerja tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan yang lainnya. Selanjutnya, sintesa pelayanan publik, yaitu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, atau pelayanan administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang pertama, prinsip pelayanan publik yaitu harus partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel atau terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian, unsur penting pada pelayanan publik yang pertama yaitu penyelenggara layanan, kemudian penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, sebagai pelayan publik, kita harus mempunyai etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu sikap sopan dalam komunikasi, kemudian sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, kemudian sikap suka menolong, selanjutnya tenggang rasa, kemudian ramah, akrab, dan bersahabat, kemudian sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, sintesa Whole of Government, sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Government ini atau WOG muncul karena hal-hal berikut. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good government, kemudian adanya ego sektoral, selanjutnya perkembangan teknologi dan informasi, kemudian adanya keberagaman.
Selanjutnya, best practice WOG yang ada di Indonesia yang pertama yaitu berupa Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 ini merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu berupa BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya, personal branding. Personal branding saya sebagai ASN yaitu ASN Smart. S. Sederhana. M. Mandiri. A. Akuntabilitas. R. Religius. T. Transparan. Sebagai seorang ASN harus mempunyai pola hidup yang sederhana dan menghindari pola hidup konsumtif. Kemudian, mandiri. Seorang ASN harus memiliki jiwa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian, akuntabilitas. Seorang ASN harus bisa mempertanggungjawabkan semua amanah yang diembannya. Selanjutnya, religius. Seorang ASN harus memiliki jiwa keagamaan yang tinggi sebagai bukti keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, transparan. Seorang ASN harus bersifat terbuka dalam memberikan akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, dari mulai proses, pelaksanaan, sampai hasil sebuah kebijakan. Jadilah ASN yang smart. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.